Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat. Perkenalkan, nama saya Lia Nurlia, program studi pendidikan matematika dari UPBJJ Serang Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat Ibu dosen Iramadana Solihin, izinkan saya membahas mengenai COVID. Pengertian COVID. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan pertama kali ditemukan. Dan virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus Acute Respiratory Syndrome. Virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Penyebabnya berawal dari kasus lokal. COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara menular yang disebut kasus import dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antara penduduk. Sejauh ini, sebagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19, akhirnya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analis para ahli menduga bahwa COVID lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara yang kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaiknya. Virus ini juga rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Menilik ke belakang, rentan awal munculnya COVID sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID di dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2009 pada penghujung tahun itu. Kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya jenis fenomena yang menyebabkan tidak diketahui infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Seiring waktu penelusuran tersebut, kasus COVID sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi COVID-19 26 Februari, kasus COVID pertama yang dikonfirmasi di Cina adalah pada tanggal 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut
juga tergantung pada inisiatif negara-negara yang memberi informasi penyakit kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis Oktober dari Rumah Sakit Jinyin Tan di Wuhan yang merawat beberapa pasien yang paling awal menyebut tingkat infeksi pertama diketahui pada tanggal 1 Desember. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi pada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit dirujuk memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri atau istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Ada juga komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multiorgan, dan kematian. Komplikasi yang berhubungan dengan kardionavaskular mungkin termasuk gagal jantung, aktivitas listrik tidak tertentu, membekukan darah, dan peradangan jantung. Pada beberapa orang, COVID-19 dapat mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Pada mereka yang paling parah terkena dampak COVID-19 dapat cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut yang menyebabkan kegagalan pernapasan, shock septik, atau kegagalan multiorgan. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan infeksi. Terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer mengandung alkohol. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh. Hindari kontak dengan penderita COVID. Tertutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter ini rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan dan menjadikan beberapa poin sebagai berikut. Aplikasikan bagaimana cara mencegah penyebaran dalam kehidupan sehari-hari. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang genting. COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan penyebab beberapa komplikasi akibat infeksi hingga kematian. Jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh, dapat meningkatkan imun, olahraga, serta makan yang sehat.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.